Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Najwa Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Jadi di video kali ini, aku bakalan membahas mengenai kewibawaan dalam pendidikan pada mata kuliah pedagogi dengan dosen pengampu Dr. Eldarni MPD. Nah, di sini mungkin diulangi lagi. Kalau semuanya perkenalkan, aku Najwa Cahaya Adib dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mungkin lanjut aja ya, kita ke pembahasan. Apa-apa aja sih yang kita bahas pada video kali ini? Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi kewibawaan dalam pendidikan. Lalu yang kedua, mengenai fungsi dan peran kewibawaan dalam pendidikan. Yang ketiga, mengenai unsur-unsur kewibawaan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kewibawaan. Yang kelima, upaya guru untuk menjaga kewibawaannya. Yang keenam, mengenai pengaruh kewibawaan dalam pendidikan menurut penelitian yang ada. Kita lanjut saja mengenai definisi kewibawaan dalam pendidikan. Nah, definisi kewibawaan dalam pendidikan itu, kewibawaan adalah daya pengaruh yang dimiliki seseorang sehingga orang lain tersebut dengan kesadaran dan tanpa paksaan itu tunduk dan patuh kepadanya. Seseorang yang memiliki kewibawaan akan dihormati secara sadar tanpa tekanan eksternal. Jadi dalam pendidikan, kewibawaan seorang guru menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi kalau misalkan seorang guru ini memiliki kewibawaan, ini akan berdampak baik bagi proses belajar mengajar. Nah, menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhdiyati, kewibawaan terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada kewibawaan lahir. Apa sih kewibawaan lahir ini? Nah, perlu kita garis bawahi bahwa kewibawaan lahir ini ialah penampilan dari seorang yang menunjukkan kewibawaan. Nah, di sini juga termasuk keterampilan berkomunikasi yang akan mempengaruhi persepsi siswanya terhadap otoritas dan profesionalisme guru. Dengan penampilan fisik yang rapi, ini akan menumbuhkan atau menimbulkan persepsi bahwa seorang guru ini memiliki jiwa kewibawaan yang kuat. Mungkin lanjut saja mengenai eh, yang kedua itu ada kewibawaan batin. Nah, kewibawaan batin ini berakar pada karakter, kebijaksanaan, dan integritas seorang guru. Jadi guru memiliki sifat-sifat seperti tanggung jawab, kejujuran, kebijaksanaan, kesabaran, dan kedisiplinan. Jadi, hal unsur-unsur inilah yang membuat seorang guru tersebut memiliki jiwa atau sifat yang memiliki kewibawaan ini. Nah, kewibawaan lahir dan batin ini saling melengkapi dan membentuk kepribadian guru yang kuat dan berpengaruh. Guru yang berhasil mengintegrasikan kedua aspek ini akan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjalin hubungan harmonis dengan siswanya, dan memainkan peran signifikan dalam pembentukan karakter serta keberhasilan akademik siswanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana fungsi dan peran dari kewibawaan dalam pendidikan. Di sini kita dapat melihat menurut Langeveld, itu fungsi utama kewibawaan dalam pendidikan adalah mengarahkan anak pada pertumbuhan yang sehat, serta mampu membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai serta standar kehidupan. Hal ini mendorong anak untuk mematuhi otoritas secara alami karena mereka belajar mengenali dan menghormati kewibawaan orang lain sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang peserta didik itu akan menjadi pemimpin atau penerus bangsa di kemudian harinya. Jadi kita harus menunjukkan sifat kewibawaan ini eh, agar menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, sementara itu peran kewibawaan itu sendiri ialah ada empat. Yang pertama itu bagi guru. Nah, bagi guru ini, kewibawaan mendorong guru untuk terus introspeksi dan memperbaiki diri,
Eh, dan ini akan seorang guru itu harus memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan kemampuan pribadi yang terus berkembang. Agar guru yang memiliki kewibawaan ini menjadi teladan bagi siswanya dan membangun hubungan baik serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedua, bagi siswanya. Bagi siswanya, kewibawaan pendidik ini membuat siswa lebih mudah untuk mengikuti, mematuhi, dan melaksanakan apa saja arahan dari guru dengan sukarela. Hal ini juga memungkinkan siswa mendengarkan dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu bagi sekolah. Bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, sekaligus mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Nah, lembaga pendidikan ini kan berfungsi sebagai tempat untuk membentuk karakter dan moral seorang siswa ini kan. Jadi guru yang berwibawa ini akan mencerminkan kualitas pendidikan yang baik. Keberadaan guru yang memiliki kewibawaan di sekolah akan menciptakan suasana disiplin dan menghasilkan siswa yang berkarakter baik. Nah, yang di sini juga akan membangun citra nih untuk sekolahnya. Kalau yang keempat itu bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah setelah kita membahas bagi guru, siswa, sekolah, jadi ini akan berdampak juga bagi pemerintah bahwa eh, mereka berhasil meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, sekaligus mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan nasional. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewibawaan ini sangat berpengaruh atau berdampak baik loh bagi pendidikan, bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi pemerintah. Nah, mungkin juga bagi masyarakat juga bakalan em, berdampak baik juga nih. Kita lanjut saja. Nah, pembahasan berikutnya itu mengenai unsur-unsur kewibawaan. Menurut Prayitno dan Manulang 2011 itu menjelaskan bahwa kewibawaan mencakup unsur-unsur penting seperti pengakuan dan penerimaan, kasih sayang serta kelembutan, penguatan, tindakan tegas yang mendidik, serta pengarahan dan keteladanan. Sementara itu, menurut Surya 2015 itu menjabarkan ada 4 unsur utama yang menentukan kewibawaan seseorang secara umum, yaitu yang pertama itu memiliki keunggulan. Nah, apa sih maksud memiliki keunggulan yang pertama ini? Jadi maksudnya ialah seorang pendidik itu memberikan atau mempunyai penguasaan yang mendalam terhadap apa yang dijelaskannya atau apa mata pelajaran apa yang dibawakannya. Misalnya saya seorang guru matematika, saya bisa menjawab apa saja yang ditanyakan oleh peserta didik. Karena saya paham dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap matematika, saya dapat memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Lalu yang kedua itu memiliki rasa percaya diri. Nah, sifat kewibawaan ini itu termasuk menunjukkan rasa percaya diri atau sifat mental seorang pendidik dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Jadi di sini sehingga peserta didik ini dapat tidak merasa pesimis langsung, tapi dengan percaya diri mereka yakin bahwa dapat menghadapi tantangan yang kompleks tersebut. Lalu yang ketiga itu ketepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, seorang yang berwibawa ini akan mengambil keputusan dengan analisis yang matang, dengan timbangan yang mantap, itu mengambil keputusan tidak hanya sekedar mengambil keputusan yang ia inginkan saja, tapi dengan hasil yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Lalu yang keempat, tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, setelah mengambil keputusan tersebut, seseorang yang memiliki kewibawaan ini akan tanggung jawab dengan keputusan yang diambilnya tersebut. Jadi, orang lain dengan mantap itu yakin dan percaya dengan kepemimpinannya. Nah, mungkin itu dan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kewibawaan. Nah, di sini itu ada dua.
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa faktor internal itu meliputi semua hal yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian dan kondisi batin. Nah, di sini contohnya itu sifat penyabar, itu memang dari seseorang yang tersebut, tidak mudah marah, tenang, penyantun, dan berakhlak mulia, itu faktor internalnya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup hal-hal yang datang dari luar diri seorang tersebut, misalnya dari lingkungan sekolahnya, dari keluarga, dari masyarakat. Jadi karena misalnya dari sekolah itu dia nampaknya dari seorang pendidik yang memiliki kewibawaan. Nah, jadi dengan itulah dia menjadikan pendidik tersebut menjadi teladan. Nah, mereka juga meniru sifat kewibawaan dari peserta didik ini gitu. Nah, selanjutnya masih mengenai faktor-faktor. Kewibawaan guru dalam pendidikan itu emang harus didasari oleh beberapa prinsip. Yang pertama itu mempertimbangkan perkembangan pribadi siswanya. Lalu yang kedua memberikan ruang bagi siswa untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri. Lalu yang ketiga menggunakan pendekatan cinta dan kasih sayang terhadap siswanya. Nah, menurut Samawa itu terdapat 4 sumber utama yang membentuk kewibawaan pedagogik guru. Yang pertama itu ada kewibawaan berdasarkan keuntungan hukum. Nah, kewibawaan ini muncul karena berasal dari otoritas formal dalam struktur birokrasi ditegakkan melalui aturan dan keputusan yang resmi. Lalu yang kedua itu kewibawaan karismatik. Kewibawaan ini bersifat mistis yang seringkali dikaitkan dengan kekuatan supernatural. Lalu yang ketiga itu kewibawaan berdasarkan kekuatan fisik. Berdasarkan kekuatan fisik ini maksudnya awalnya itu emang kewibawaan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dan hak asasi manusia. Tetapi ini akan berpotensi sebagai otoritarianisme atau penindasan jika disalahgunakan. Lalu yang keempat itu kewibawaan berdasarkan keutamaan pribadi atau pedagogik. Seperti seorang guru harus memiliki kebajikan pribadi, dan kompetensi yang tinggi untuk menjadi teladan bagi siswanya. Jadi emang diharuskan gitu. Seorang guru kan emang harus memiliki sifat-sifat pedagogik yang dimana seperti semangat membimbing siswanya, keterampilan mengajar berbasis ilmu pengetahuan, serta peran sebagai warga negara yang baik. Lalu selanjutnya itu mengenai upaya guru untuk menjaga kewibawaannya. Ahmad dan Udiadi 2015 menjelaskan bahwa agar kewibawaan seorang pendidik tetap terjaga dan tidak melemah, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam berinteraksi dengan peserta didik. Yang pertama itu memberikan alasan yang jelas dan tepat, yang dimana jika kita melarang seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu yang merugikan dia, itu kita harus memberikan alasan yang jelas dan tepat mengapa kita melarang peserta didik tersebut. Em, Nah, mengapa kita larang peserta didik tersebut melakukan hal yang tidak kita perbolehkan tersebut? Nah, di sini yang selanjutnya itu mengutamakan sikap you attitude. Yang dimana you attitude ini ialah kita menunjukkan bahwa apa yang kita larang atau apa yang kita berikan itu sangat berdampak baik terhadap peserta didik tersebut. Itu demi keuntungan peserta didik tersebut, demi kebaikan peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga itu bersikap sabar dalam proses pembelajaran. Nah, di sini maksud sabar ini ialah suatu nasihat tersebut tidak bisa sekali kita bilang kepada peserta didik, tapi kita harus berulang-ulang kali memberikan nasihat kepada peserta didik agar peserta didik tersebut paham bahwa emang itu demi kebaikan peserta didik tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu dengan memberikan kebebasan bertahap sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang dimana memberikan kebebasan bertahap sesuai dengan perkembangan peserta didik ini memberikan kebebasan dan memberikan kemandirian agar peserta didik tersebut dapat mandiri dan juga dapat bertindak tanpa harus di
tanpa harus dengan tuntutan atau tuntunan dari peserta didik. Dari di mana seorang pendidik itu harus mendorong peserta didiknya agar dapat mandiri dan dapat mengambil keputusannya sendiri. Nah, di sini juga kita juga memberi kebebasan kepada peserta didik ingin mengikuti nasihat kita ataupun tidak. Karena pada dasarnya keputusan itu emang diambil dari diri sendiri. Gitu. Oke, lanjut saja mengenai pembahasan yang terakhir, pengaruh kewibawaan dalam pendidikan menurut penelitian yang ada. Nah, dari yang sudah saya cari itu terdapat tiga artikel penelitian. Yang pertama itu penelitian mengenai pengaruh kepribadian dan kewibawaan guru terhadap kerajinan belajar siswa yang dilakukan oleh Ishak 2017. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kewibawaan itu akan berdampak jika seorang guru ini memiliki kewibawaan ini akan berdampak baik bagi kerajinan belajar siswanya. Lalu yang kedua, penelitian mengenai kewibawaan guru PHI dan pembentukan karakter Islami siswa SMPS Islam Terpadu Al-Hijrah 2 yang dilakukan oleh Hikmah Bayani Situmorang dan Maharia 2024. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika semakin tinggi kewibawaan seorang guru akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa-siswinya. Nah, yang terakhir itu terdapat juga penelitian mengenai pengaruh kewibawaan guru fikih terhadap aktivitas belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, yang dilakukan oleh Abdul Syahid, Muhammad Ilyas, Zulkarnain Syah, dan Surya Hidayat 2023. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kewibawaan seorang guru, maka aktivitas belajar siswanya akan semakin tertata dengan baik. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewibawaan itu memang sangat berdampak baik loh dengan eh, apa yang ada di pendidikan. Nah, ini juga akan memberikan dampak bagi eh, pendidiknya, yang dimana pendidiknya akan dapat menciptakan proses pembelajaran yang tertata dengan baik dan juga tidak disemena-menakan oleh para peserta didiknya. Nah, mungkin selanjutnya kesimpulan, selain yang tadi kita bahas lagi, jadi kewibawaan guru itu emang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Kewibawaan tidak hanya terbatas pada penampilan fisik atau lahiriah saja, tapi lebih penting eh, lagi pada aspek batiniah seperti ketulusan, kasih sayang, integritas, dan kemampuan menjadi teladan yang baik. Dalam dunia pendidikan, kewibawaan guru ini berfungsi menciptakan hubungan yang harmonis, memberikan pengarahan yang efektif, dan mempengaruhi peserta didik secara positif tanpa paksaan. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa kewibawaan guru ini berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter Islami, meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan kerajinan mereka dalam belajar. Meski begitu, tantangan seperti kurangnya kolaborasi dengan orang tua, pengaruh negatif lingkungan, dan penyalahgunaan teknologi oleh siswa perlu diatasi untuk memaksimalkan peran kewibawaan dari guru ini. Nah, saran yang saya berikan ialah guru guru ini perlu terus meningkatkan kompetensi baik profesional maupun kepribadian untuk memperkuat kewibawaan yang dimiliki. Selain itu, sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan harus diperkuat agar proses pembentukan karakter dan aktivitas belajar siswa dapat berlangsung optimal. Penerapan nilai-nilai moral dan akhlak dapat dalam pembelajaran sehari-hari ini juga penting untuk menjadikan guru sebagai panutan dan dihormati serta dicintai oleh siswanya. Dengan demikian, kewibawaan guru dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.
Wah, kita udah di penghujung. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat distorsi atau gangguan-gangguan yang ada. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam pemilihan kata-kata, atau dalam banyak halnya yang lain. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih juga sudah menonton dan memperhatikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.